Halo guys, oke kita lanjutkan alur cerita manhwa yang Mimin kasih judul Kill yang dikira sampah tapi OP. Oke, ya untuk teman-teman yang meminta untuk uploadnya cepet ya Mimin usahakan, insya Allah sehari sekali, insya Allah, tapi ya Mimin usahakan. Ada yang bilang di kolom komentar, Min narasinya terlalu kaku. Ya mohon maaf ya, ini Mimin masih belajar. Cara pembawaannya memang sangat gak enak gitu ya. Ada yang bilang, Min kok lemes, belum makan kah? Nah, itu di kolom komentar ada traktiran Naskor, bisa lah ya. Hehehe, bercanda. Tapi ya untuk teman-teman yang mau traktir bisa diklik di kolom komentar itu. Meskipun teman-teman tidak mentraktir Mimin Naskor, tidak apa-apa. Cukup teman-teman lihat video Mimin sampai habis. Dan apabila ada iklan, kalau bisa jangan dilewati. Oke, terima kasih. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau tidak suka. Oke, langsung ke cerita. Gaskeun. Di episode sebelumnya, Sangwoo yang telah selesai membuat gelang duplikat untuk memasuki area berburu secara bersamaan untuk kedua klonnya. Dia sedang merencanakan tentang apa yang sedang hendak dia persiapkan untuk berburu slime dan kelinci bertanduk. Saat Sangwoo dan Kang Junmoo yang sedang merencanakan itu, ada Shin Hae-seong yang melihat mereka dari lantai atas. Lalu dia pun memanggil Kang Junmoo dari lantai atas. Kang Junmoo yang mendengar suara dari panggilan itu, dia seketika terkejut bersama dengan Sangwoo. Lalu Shin Hae-seong langsung melompat dari lantai atas ke bawah. Dan boom, suara hentakan kaki Shin Hae-seong yang mendarat di lantai bawah yang melompat dari lantai atas. Setelah mendarat, Shin Hae-seong langsung menyapa Kang Junmoo dengan sangat percaya dirinya. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Sangwoo yang melihat tingkah dari Shin Hae-seong, dia hanya bisa kebingungan. Sambil bangkit dengan sikap sok kerennya, dia menambahkan lagi, "Tidak aku sangka kau masih bekerja di bidang yang berhubungan dengan hunter." Sangwoo yang masih melihat ke arah Shin Hae-seong, dia juga masih bingung bagaimana Shin Hae-seong bisa turun tanpa cedera dari lantai atas. Kang Junmoo yang disapa oleh Shin Hae-seong, dia hanya diam, tidak berkata sama sekali. Nampak dia yang sedikit ketakutan saat melihat Shin Hae-seong yang sedang berjalan mendekati dirinya. Tapi dengan menggertakkan giginya, dia memaksakan dirinya menyapa Shin Hae-seong. "Selamat pagi, Pak CEO." "Wahahaha, kau tak perlu menyapaku seperti itu. Kau kan sudah tidak bekerja lagi denganku," kata Shin Hae-seong sambil tertawa sangat puas. Lalu dia bertanya kepada Kang Junmoo, siapa orang yang berada di sampingnya dengan tatapan yang merendahkan. Dengan jujur, Kang Junmoo menjawab pertanyaan dari Shin Hae-seong bahwa Sangwoo adalah hunter yang baru saja bergabung dengan agensi miliknya. "Oh," jawab Shin Hae-seong sambil melirik ke arah Sangwoo dengan tatapan yang masih merendahkan. Sambil melihat Sangwoo dari bawah ke atas, dia bertanya kepada Sangwoo, apakah dia adalah hunter kelas F.
Sangwoo yang ditanyai oleh Shin Hae-seong hanya diam, tidak menjawab dengan muka yang malas seperti tidak peduli. Sambil gemetar menahan tawanya, Shin Hae-seong mengejek Kang Junmo yang sudah semakin menurun dengan merekrut hunter kelas F yang notabene dia biasanya menangani hunter kelas C atau hunter kelas B. Karena sudah tidak bisa menahan tawanya, Shin Hae-seong langsung tertawa terbahak-bahak layaknya seorang psikopat. Wahahaha. Kang Junmo yang mendengar apa yang dikatakan oleh Shin Hae-seong langsung memasang muka yang sangat marah. Dia tidak tahan mendengar ejekan dari mulut kotor Shin Hae-seong. Tunggu sebentar ya Lur, karena penyebutannya nama Shin Hae-seong ini agak susah bagi Mimin ya. Mimin panggil Pak Shin aja ya. Oke, lanjut. Setuju kan? Sangwoo yang melihat kalau Kang Junmo sudah tersulut emosinya oleh perkataan Pak Shin, dia lantas memegang pundaknya. Lalu sambil berjalan maju, dia menatap Pak Shin sambil tersenyum hendak mengatakan sesuatu. Pak Shin yang melihat tingkah dari Sangwoo, dia langsung mengusap air matanya karena begitu bahagianya dirinya. Lalu dia bertanya dengan mengintimidasi, "Apa? Sepertinya ada yang ingin dikatakan oleh Tuan Pemburu kelas F ya kepadaku." Sangwoo yang merasakan aura intimidasi dari Pak Shin, dia langsung memasang muka ramah sambil tersenyum. Lalu sambil menggaruk hidungnya, Sangwoo berkata, "Aha, tidak ada kok. Saya hanya merasa terhormat bisa melihat pemilik persekutuan atau kuil nomor 1 yang ada di Korea Selatan ini." Pak Shin yang mendengar ucapan dari Sangwoo, dia langsung memasang wajah senang dan puas sambil memuji Sangwoo. "Wah, kau memiliki intuisi yang sangat bagus juga ya. Tidak seperti hunter kelas F pada umumnya." Namun sambil memegangi wajahnya, Sangwoo menambahkan, "Tidak, saya tidak menyangka saja mendapatkan pujian dari pemilik kuil Haeseong yang notabene adalah kuil nomor 1 dalam memonopoli dungeon yang ada di Korea Selatan dan bahkan memonopoli area berburu." Pak Shin yang mendengar itu, dia langsung melirik ke arah Sangwoo. Sambil memasang muka masamnya, dia berkata, "Dasar bocah." Lalu Sangwoo menambahkan lagi, "Hehe, hehehe. Dan juga Anda ranking 1 dalam menurunkan harga rasio pembelian item." Dengan muka sok nggak taunya, Pak Shin berkata, "Kau punya nyali juga ya ternyata berkata seperti itu di hadapanku." Lalu sambil mengeluarkan auranya yang mengintimidasi, dia langsung berjalan ke arah Sangwoo. Dia tiba-tiba berada di belakang Sangwoo tanpa diketahui oleh siapapun. Lalu dia berkata, "Mari kita lihat apakah kemampuanmu sebagus nyalimu." Sangwoo yang melihat itu langsung terkejut dong, karena secara tiba-tiba Pak Shin sudah berada di belakangnya. Namun pada saat Pak Shin akan melakukan sesuatu kepada Sangwoo, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak kepadanya. Orang itu berlari ke arah Pak Shin dengan kesalnya. Pak Shin yang melihat orang itu, dia hanya bisa kesal karena orang itu
datang di saat dia akan melakukan kesenangannya. Pak Sin pun langsung meninggalkan Sangwo sambil berkata, "Yah, kita sudahi permainannya sampai di sini saja ya." Lalu dengan muka angkuhnya dia bertanya siapa nama Sangwo. Sangwo yang mendengar itu langsung menjawab, "Kau cari saja sendiri namaku." Pak Sin yang mendengar itu hanya tertawa sambil berlalu pergi. Hahaha, kau orang yang sangat menyenangkan. Oke, sampai jumpa lain kali. Lalu dia pun diomeli di sepanjang jalan oleh orang tadi yang menghampirinya sambil pergi dari tempatnya Sangwo. Pak Sin yang diomeli dia hanya santai tidak marah. Lalu beberapa saat pun berlalu. Kang Junmo dan Sangwo sudah pergi dari asosiasi hunter bersama dengan klonnya juga. Di perjalanan, Kang Junmo mengucapkan terima kasih kepada Sangwo tentang apa yang sudah dia lakukan tadi. Sangwo yang mendengar itu dia hanya mengatakan kepada Kang Junmo agar dia tidak terlalu sungkan kepadanya. Lalu Kang Junmo bertanya kepada Sangwo, apakah dia sudah tahu tentang hubungan dirinya dengan Kuil Haiseong. Sangwo yang mendengar pertanyaan itu hanya menjawab, "Ya jelaslah tahu saya. Sebelum saya menandatangani kontrak dengan agensi Anda, saya sudah mencari tahu tentang agensi Anda di internet." Beberapa saat sebelumnya, Sangwo yang belum menandatangani kontrak dengan JM Agensi, dia mencari-cari tentang JM Agensi. Dia membaca artikel tentang apa yang akan terjadi kalau seorang hunter bergabung dengan JM Agensi. Mereka akan dirusuh oleh orang-orang dari Kuil Haiseong. Karena Kang Junmo dulunya adalah orang dari Kuil Haiseong yang dulunya tidak sependapat tentang daftar harga item yang dipakai oleh Kuil Haiseong. Kembali lagi ke saat ini, Kang Junmo yang mendengar itu langsung berkata, "Tidak disangka ya, hal seperti itu sudah menyebar luas di internet. Pantas saja tidak ada orang yang mau bergabung dengan agensi saya." Sangwo hanya menjawab, "Ya, mungkin seperti itu. Namun orang-orang takut dirusuh oleh kuil besar kalau bergabung dengan agensi Anda." Lalu Kang Junmo bertanya kepada Sangwo, "Lantas kenapa Anda mau bergabung dengan agensi saya saat Anda sudah mengetahui semua itu?" Sangwo dengan muka tamaknya menjawab, "Ya tentu saja karena rasio pembayaran Anda sangatlah bagus." Kang Junmo yang mendengar itu hanya bisa tersenyum kecut. Hehehe. Klon Sangwo yang berada di kursi belakang hanya diam tidak berkata apapun sepanjang jalan. Dia hanya mendengar apa yang Sangwo dan Kang Junmo katakan. Lalu sambil melihat ke arah luar, Sangwo berkata lagi, "Saya merasa kalau Anda adalah orang yang dapat saya percaya. Karena Anda memilih keluar dari kuil besar seperti itu di saat melihat ada penyelewengan yang terjadi di tempat itu." Kang Junmo yang mendengar itu sontak tersentuh dong. Lalu dia pun mengucapkan terima kasih kepada Sangwo karena Sangwo sudah mempercayai dirinya. Dia pun langsung melajukan mobilnya dengan kencang supaya cepat sampai ke tujuan. Oke, sekarang cerita berpindah di tempat gym. Di sana nampak ada seseorang yang terus mengangkat beban meskipun tangannya sudah berlumuran akan darah. Dan terlihat juga kaki seseorang yang gemetar menahan beratnya beban
beban yang sedang dia gunakan. Dan orang itu adalah klon Sangwoo yang sedang angkat beban dengan sangat susah payah tanpa berhenti, meskipun terlihat kalau dia sangat kesusahan. Orang yang sebelumnya menerima Sangwoo untuk datang ke gym pertama kali, melihat tingkah dari klon Sangwoo hanya bisa menggigit jarinya karena khawatir terjadi sesuatu dengan Sangwoo. Yap, dia mengira kalau itu adalah Sangwoo. Karena orang itu tidak disebutkan namanya, kita panggil aja Pak Pelatih ya Lur. Oke, setuju kan? Lanjut. Lalu pada saat itu juga ada seorang wanita juga yang nge-gym di sana mendekati Pak Pelatih sambil berbisik. Apakah dia akan baik-baik saja dengan hal itu? Pak Pelatih hanya menjawab, "Aku juga tidak tahu, tapi dia adalah orang yang bekerja keras." Namun pada saat klon Sangwoo sedang angkat beban, tiba-tiba notifikasi pesan di HP-nya berbunyi. Dia pun langsung melihat siapa yang mengiriminya pesan, yang ternyata itu pesan dari Sangwoo. Sangwoo berkata dalam pesan itu agar klonnya menyudahi nge-gymnya dan menyuruh klonnya untuk menunggunya di depan gym pukul 4. Setelah selesai melihat pesan dari Sangwoo, klonnya pun menyelesaikan gymnya. Dia pun pergi dari sana sambil meminum minumannya seperti orang yang sudah tidak pernah minum. Kayaknya semua kelakuan dari klon Sangwoo kayak gitu dah ya Lur. Pak Pelatih dan wanita yang berada di sampingnya yang melihat kalau klon Sangwoo sudah berhenti nge-gym, mereka pun merasa lega. Kita tinggalkan kedua orang itu yang sedang rumpi ya Lur. Sekarang cerita berpindah di sebuah gua. Di sana nampak banyak sekali jeli berwarna kuning. Yaps, jeli itu adalah slime. Lalu ada slime yang tiba-tiba dihancurkan. Pias. Dan ternyata ada seseorang yang menghancurkan slime itu menggunakan palu. Setelah dirasa kalau slime-nya sudah mati, orang itu langsung menyedot cairan slime itu menggunakan alat yang sudah dia bawa. Di saat slime-nya sudah disedot habis dan tabung yang dia bawa sudah semakin berat, orang itu pun langsung keluar dari dalam gua slime itu. Yang di sana terlihat banyak sekali orang-orang bersenjata menjaga di depan gerbang atau portal untuk memasuki tempat berburu slime. Yang ternyata orang yang baru saja keluar itu adalah sang MC kita. Sehabis melepaskan maskernya, Sangwoo menghela nafas. View. Setelah Sangwoo keluar, Kang Junwoo menyambut Sangwoo di sana. Sangwoo yang baru saja keluar mengeluh kepada Kang Junwoo kalau masker yang dia pakai untuk memasuki tempat slime sangatlah menyusahkan. Dia merasa susah bernafas saat menggunakan masker tersebut. Kang Junwoo yang mendengar keluhan dari Sangwoo hanya menjawab, "Maka dari itu jarang sekali ada yang mau berburu di tempat ini karena alatnya yang menyusahkan. Meskipun ini adalah tempat yang paling aman untuk berburu." Lalu Sangwoo pun berkata sambil melihat ke arah sarung tangannya yang sudah berlubang, "Aku rasa aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini dalam waktu lama." Lalu Sangwoo pun hendak menaruh tabung yang berisi slime yang dia bawa. Sambil berpikir, Kang Junwoo berkata,
tapi Anda bisa memasuki tempat itu dalam waktu 6 jam menggunakan peralatan itu. Dan Anda juga bisa keluar saat tabungnya penuh untuk diganti dengan tabung kosong. Sang Wu yang mendengar itu hanya menjawab, "Jangankan 6 jam, aku rasa 2 jam saja aku sudah tidak tahan melakukan hal itu." Namun dengan bersemangat Sang Wu berkata, "Tapi tidak dengan klonku yang hebat ini. Dia bisa melakukan itu lebih baik dari diriku." Maaf ya lur, barusan menggelegek sendawa. Oke, lanjut. Lalu Sang Wu pun melemparkan maskernya kepada klonnya. Dia pun menyuruh klonnya yang nomor 2 itu untuk menggunakan peralatan untuk memasuki area berburu slime. Setelah klon Sang Wu mengenakan peralatannya, Sang Wu pun menyemangati klonnya yang sudah pergi untuk berburu slime dengan bersimbahkan air mata. Plot twist sekali ya lur. Kang Junmo yang melihat tingkah dari Sang Wu, dia hanya diam tidak berkata-kata. Namun dalam hati dia pasti berkata, "Nih anak sudah gila apa ya?" Setelah melihat kalau nomor 2 sudah masuk ke area berburu slime, Sang Wu mengajak Kang Junmo untuk segera pergi ke tempat berburu kelinci bertanduk. Lalu Sang Wu pun mengajak nomor 1 untuk segera pergi ke tempat berburu kelinci bertanduk. Namun sayangnya klon Sang Wu yang satunya tidak ada di sana. Dia lupa masih belum menjemput nomor 1 di tempat gym. Nampak klon Sang Wu yang diam di depan tempat gym menunggu Sang Wu dari tadi dengan sangat patuh. Tapi kasihan juga dia menunggu di sana dari tadi sampai kelihatan kakinya bergemetar. Kopong lututnya lur. Nampak klon Sang Wu yang masih menunggu dijemput oleh Sang Wu. Beberapa saat kemudian Sang Wu datang menjemputnya. Setelah sampai, Sang Wu langsung menyuruh klonnya untuk segera masuk ke mobil supaya mereka bisa langsung berangkat ke tempat berburu kedua. Dan mereka pun berangkat ke tempat berburu kelinci bertanduk. Di perjalanan, Kang Junmo bertanya, kenapa Sang Wu memanggil klonnya dengan nama angka. Sang Wu hanya menjawab kalau dia memberikan nama kepada klonnya itu akan terasa ribet karena semua klonnya sangatlah identik dengan dirinya. Kang Junmo yang mendengar itu dia langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Sang Wu. Dia juga menyadari kalau mereka adalah klon, jadi menamai mereka juga tidak terlalu berguna bagi klon Sang Wu. Lalu Sang Wu pun bertanya kepada Kang Junmo, bukannya dia akan menggunakan senapan untuk berburu kelinci bertanduk. Kang Junmo membenarkan pertanyaan dari Sang Wu. Dengan gaya seperti penembak profesional, Sang Wu bertanya lagi, "Lalu apakah saya juga harus menyiapkan senapan?" Piu, kata Sang Wu sambil sok. Kang Junmo hanya menjawab, "Oh, tentang itu Anda bisa tenang, karena di sana juga disediakan senapan untuk berburu. Kita bisa menyewanya, tapi kalau nanti Anda sudah memiliki banyak uang, lebih baik Anda membelinya sendiri." Lalu Kang Junmo menambahkan, karena senapan yang disewakan di sana memiliki potensi berbahaya yang sangat tinggi, jadi senapan itu hanya bisa dibawa ke tempat yang aman saja. Sang Wu yang mendengar itu dia hanya menjawab, "Ah, seperti itu ya."
Dan mereka pun sampai di tempat area untuk berburu kelinci bertanduk. Dari luar, Sango sudah mendengar suara tembakan dari dalam area tersebut. Di tempat itu nampak seperti bunker yang sangat luas dan dijaga ketat oleh para prajurit militer dengan senjata api laras panjang. Setelah lebih dekat, Sangwo dan Kang Junmu diarahkan ke tempat parkir oleh Kang Parkir. Bayar ya lur kalau parkir. Meskipun sudah ada tulisan gratis parkir, ya seperti itulah ya. Sangwo pun keluar dari mobil setelah mereka memarkirkan mobilnya. Setelah mereka semua keluar dari mobil, Kang Junmu memberitahukan kepada Sangwo kalau tempat area berburu kelinci bertanduk dulunya adalah tempat Monster Break. Monster Break atau Demon Break lah ya lur. Kalau di alur cerita lain itu biasanya Dungeon Break ya. Tapi di sini kita pakai Monster Break aja. Oke, lanjut. Sangwo yang mendengar istilah Monster Break pun sedikit mengingat sesuatu. Lalu dijelaskan kalau pada dasarnya perburuan monster dilakukan di dalam portal untuk berburu monster. Namun terkadang monster keluar dari portal lalu menyerang manusia dan menghancurkan lingkungan yang membuat tempat itu menjadi ladang monster. Insiden itu yang dinamakan Monster Break. Sambil berjalan masuk, Kang Junmu memberitahukan kepada Sangwo kalau 5 tahun yang lalu saat insiden Monster Break terjadi, monster-monster kelas atas yang ada di sana sudah dihabisi oleh hunter kelas atas. Sekarang di sana hanya ada monster kelas F dan kelas E yang tersisa. Maka dari itu tempat ini menjadi tempat paling bagus bagi para hunter pemula. Sangwo yang mendengar itu, dia sambil berjalan masuk juga bertanya, apakah tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar tentang kebisingan yang terjadi di tempat ini. Lalu mereka pun sudah masuk ke tempat itu. Di dalam sudah banyak sekali orang yang hendak berburu, dan ada juga orang-orang yang menyewakan senjata untuk para hunter yang tidak memiliki senjata sendiri. Setelah berkeliling untuk mencari tempat penyewaan senjata yang bagus, Kang Junmu memberitahukan kepada Sangwo untuk menyewa senjata kepada orang yang bertubuh kekar yang ada di depan mereka saja. Sangwo pun menyetujui usulan dari Kang Junmu dan mereka pun menyewa senjata di tempat itu. Totalnya 700.000 won. Kata orang yang menyewakan senjata itu kepada Sangwo sambil menyodorkan senapannya kepada Sangwo. Sangwo yang mendengar harga sewa hanya bisa bergidik ngeri karena harganya sangat mahal. Kang Junmo yang melihat ekspresi dari Sangwo, dia langsung menjelaskan kalau harganya memang segitu, namun juga menambahkan kalau harga dari satu kelinci bertanduk sama dengan harga satu tabung cairan slime saat dijual. Lalu Kakang Junmo pun mengantarkan Sangwo dan klonnya ke tempat mereka akan melakukan perburuan kelinci bertanduk. Dan mereka pun sampai di depan pintu yang seperti lift. Saat pintu itu dibuka, terdengar suara tembakan dari mana-mana yang membuat Sangwo yang mendengar itu secara tiba-tiba terkejut ngeri. Lalu nampaklah banyak sekali orang yang sedang berburu. Ada yang berburu sambil berdiri di tepi benteng, ada juga yang berburu sambil duduk dengan santai. Sekarang nampak ada seseorang yang meleset saat menembak.
ada yang baru saja mengambil kelinci bertanduk menggunakan tali, dan orang itu sudah mendapatkan banyak sekali kelinci bertanduk. Sang Wu yang melihat itu langsung terkejut dong, karena kelinci bertanduk yang orang itu dapatkan sangatlah banyak. Baiklah, ini adalah tempat Anda berburu, Tuan Hunter, kata Kang Junmo sambil menunjukkan tempat untuk Sang Wu berburu. Apakah Anda sangat percaya diri dengan kemampuan menembak Anda? Tanya Kang Junmo dengan sedikit penasaran. Huhuhu, Anda bisa tenang. Saya ini sangatlah luar biasa, jawab Sang Wu dengan percaya dirinya. Lalu Sang Wu pun langsung membidik menggunakan senapannya layaknya seorang profesional. Kang Junmo yang melihat tingkah dari Sang Wu hanya bisa terbengong, seperti tidak percaya sama sekali dengan skill Sang Wu. Lalu Sang Wu pun bersiap-siap akan melakukan perburuannya. Dia berharap akan segera mendapatkan banyak uang dengan berburu kelinci bertanduk. Kau tenang saja, Tuan Junmo. Mereka tidak akan bisa lepas dari mata elangku ini, kata Sang Wu dengan sangat percaya dirinya sambil membidik. Kang Junmo yang melihat itu hanya memberikan semangat dengan canggung kepada Sang Wu, karena dia tidak percaya sama sekali dengan kemampuan Sang Wu. Lalu nampaklah bidikan Sang Wu yang sudah ditujukan kepada kelinci bertanduk yang sudah dia lihat. Sang Wu pun langsung berkonsentrasi untuk membidik kelinci tersebut sampai-sampai dia berkucuran akan keringat saat berkonsentrasi. Dan suara bubuk mesiu yang sudah keluar dari senapan Sang Wu. Singkat cerita, 3 jam pun sudah berlalu. Pada saat ini nampak Sang Wu yang memegangi wajahnya dengan sangat frustasi. Dan ya, selama 3 jam berlalu, tidak ada satupun kelinci bertanduk yang dia dapatkan. Klon Sang Wu yang ada di sana hanya terdiam melihat tubuh utamanya yang sedang frustasi. Kembali ke 3 jam yang lalu, saat Sang Wu membidik kelinci bertanduk yang dibidik oleh Sang Wu mendengar suara dentuman senapan milik Sang Wu. Saat peluru Sang Wu baru keluar dari senapannya, kelinci bertanduk itu sudah lari dari tempatnya. Alhasil, peluru itu meleset tidak mengenai targetnya. Sang Wu yang mengingat itu hanya diam dengan sangat frustasi. Dirasa kalau apa yang ada di sana tidak enak untuk dilihat, Kang Junmo berpamitan kepada Sang Wu dengan alasan kalau sekarang sudah larut malam. Jadi dia ingin segera pulang untuk beristirahat. Setelah Kang Junmo pergi, Sang Wu semakin frustasi karena dia sudah rugi besar. Lalu dia pun memanggil klonnya. Sang Wu pun menyuruh klonnya untuk melanjutkan berburu kelinci bertanduk. Dia juga menyuruh klonnya untuk mengiriminya pesan setiap klonnya berhasil mendapatkan kelinci bertanduk. Lalu Sang Wu pun pulang dengan wajah yang semakin frustasi karena dia merasa kalau modalnya untuk berburu kelinci bertanduk tidak akan kembali. Singkat cerita, Sang Wu pun sampai di rumahnya. Sang Wu yang sudah berbaring di tempat tidur, dia mendapatkan notifikasi kalau statnya sudah meningkat. Di sana diperlihatkan semua stat Sang Wu yang mulai meningkat sedikit tapi merata. Sambil melihat statnya yang meningkat, Sang Wu merasa kalau nomor 2 sangatlah bekerja keras. Sampai-sampai baru beberapa saat statnya sudah meningkat.
Namun saat Sangwo memikirkan itu, tiba-tiba dia teringat saat dia merasakan tekanan yang diberikan oleh Pak Sin sebelumnya. Dia merasa tidak berdaya di hadapan orang yang kuat seperti Pak Sin. Setelah mengingat itu, Sang Wu pun lekas akan tidur karena dia sudah sangat lelah melakukan banyak hal seharian penuh. Sambil menutup matanya, Sang Wu berharap kalau nomor satu akan mendapatkan kelinci bertanduk. Lalu Sang Wu pun tidur. Beberapa saat kemudian, Sang Wu yang sudah tertidur nampak HP-nya yang berada di sampingnya terus-menerus hidup. Di sana nampak sekali banyak pesan masuk dari klon Sangwoo. Tertulis ada 46 pesan yang belum Sangwoo lihat. Yap, berapakah kelinci bertanduk yang akan klon Sangwoo dapatkan? Ya, tunggu di episode selanjutnya ya Lur. Untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. See you next video.